Mas Rudi sekarang sudah tidak jadi anggota polisi lagi, Ya. dipecat dengan tidak hormat. Saat Mas lagi menyelidiki kasus BBM ilegal. yang diduga dimainkan oleh Mafia ilegal lah. mafia ilegal. Kartel. Ada diduga keterlibatan anggota Di kasus di BBM, kasus BBM ilegal ini. Anggota polisi ini ya? Jadi Ketika kita ungkapnya mengalami berbagai perlawanan. tim yang menyelidiki itu kasus kasus BBM itu ilegal ini justru dimutasi, dimutasi satu tim. satu tim. Mas merasa diintimidasi nggak? Setelah proses terhadap saya itu memang perlakuan terhadap saya sedikit berbeda. Istri saya itu kan dicegat, bahwa itu tidak lazim. Bagi saya itu tidak profesional. Mau untuk apa? Yeah. Saya harus playing victim. Karena yang saya laksanakan ini memang pelaksanaan tugas. Saya diproses pun memang saya sementara menyelidiki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, ya, atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang juga adalah anggota DPR RI, Komisi 9 dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional, dan kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, Pak Rudi Soik adalah seorang polisi yang dipecat dengan tidak hormat. Dulu bertugas di Polda NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Ya. Dipecat dengan tidak hormat karena memasang polis lain yang salah gitu ya. Ya, tidak prosedural. Tidak prosedural. Terus juga ada tuduhan-tuduhan, ya, laporan-laporan Mas selingkuh. Sorry nih, saya ngomongin dulu nih apa yang beredar ya. Dibilang juga ke karaoke, tidak masuk kerja 3 hari. Tapi di satu sisi ada perdebatan yang berkembang di masyarakat. Kok polisi yang membongkar kasus mafia BBM bersubsidi malah dipecat? Ya. Karena katanya nih yang beredar nih bahwa Mas ini justru lagi membongkar mafia BBM bersubsidi. Ya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu nih, kenapa saya kenal Rudi Soik? Karena saya kenal dari Romo Pascal juga. Saya juga adalah orang yang concern dengan tindak pidana perdagangan. Mas Rudi Soik ini yang saya tahu juga pada itu sempat membongkar kasus perdagangan di NTT ya. Ya. Ya, perdagangan orang ilegal ke Malaysia. Malaysia. Ya, pada saat itu justru Mas malah justru pada saat menangani kasus itu malah dipenjara ya. Ya. Karena dituduh pelaku. Ya. Yang dimana pelakunya justru malah bebas. Lepas ya. Nah, ini saya butuh penjelasan yang benar yang mana, karena biar di masyarakat tidak simpang siur. Kita lihat dulu beritanya ya. Kembali ungkap kasus mafia solar bersubsidi di NTT, Ibda Rudi Soik, pelaku untung 112 juta per hari. Oke. Polisi RS bongkar mafia BBM bersubsidi. Kabid Humas Polda NTT malah bangun narasi sesat soal perselingkuhan kamu. Nih, ada 12 pelanggaran Ibda Rudi Soik. Terus abis itu DPR duga Kapolda NTT dikerjain anak buah di kasus Rudi Soik. Artinya, Mas Rudi sekarang sudah tidak jadi anggota polisi lagi, dipecat dengan tidak hormat. Awalnya tuh kan tadi gara-gara salah prosedural masang polis lain. Saat Mas lagi menyelidiki kasus BBM ilegal. Subsidi. Ya. Yang diduga dimainkan oleh Oknum mafia ilegal lah. mafia ilegal. Kartel. Artinya kan saat Mas justru menyelidiki ini, justru Mas malah dipecat Ya. dengan tuduhan tadi memasang polis lain. Polis lain. Tapi ada rentetan kasusnya nggak sih dari Mas mulai memasang polis lain di situ? Hal-hal apa yang janggal yang terjadi sama diri Mas Rudi Soik nih? Ya. Mas pengacaranya kan, Mas Ferdi ya. Ferdi ya. Ya. Jadi gini, Mas Koya. Ya. Kalau menurut kami ya, Ya. ini ada semacam desain lah. Iya. Semacam desain untuk kemudian secara formil dia menggenapi satu peristiwa sehingga dia harus dipecat. Iya. Jadi setelah pemasangan polis lain tanggal 27, Iya. di situ baru masuk laporan Tentang Mas Rudi Soik. tentang Mas Rudi Soik nih. Iya. Laporannya itu mulai terkait dengan yang tadi soal di tempat karaoke bersama istri orang. Oh, ada laporan Mas karaoke sama istri orang. Lapor Lalu ke Propam. ya, yang buat juga Provos sendiri. Oh,
model A laporannya. Oh, model A tuh berarti yang lapor mereka sendiri. Mereka gitu ya? sendiri. Oke. Gitu. Bukan laporan masyarakat. Bukan laporan masyarakat. Oke. Yang kedua, ketika dalam proses penyelidikan Iya. ada diduga keterlibatan anggota. Ya, sebagai sesama anggota, Rudi coba mengkonfirmasi hasil temuan itu ke komandan dari oknum yang diduga diduga terlibat di kasus BBM, di kasus BBM ilegal ini. Jadi sama anggota polisi ini, ya? Jadi istilahnya itu lap info, laporan informasi kepada atasan. Tetapi laporan itu kan bersifat pribadi nih, antar institusi nih. Nah, itu dianggap sebagai sebuah pemfitnaan. Oh, jadi dituduh memfitnah. Dituduh memfitnah dan dibuat laporan lagi. Dua nih. Dua. Oke. Yang ketiga, waktu tanggal kurang lebih 18. Sampai tanggal 18 itu kan mereka sudah dimutasi nih. 18 Juli kan. Siapa yang dimutasi? Rudi dan tim. Oh, jadi tim yang menyelidiki itu kasus BBM itu ilegal ini justru dimutasi satu tim. Berarti kan ada kecenderungan upaya kenapa nih gue nyelidikin BBM ilegal, kok malah dimutasi, dipindahkan semua dan itu dibagi ke daerah-daerah nih. Yang memindahkan ini siapa nih? Ya, sprint namanya perintah dari Polda NTT. Ya. Oke. Nah, saat itu Rudi masuk ke Pama ya. Pama. Ya, Pamayanma. Pamayanma di Polda. Nah, di situ kan kalau prosedur yang kita dapat informasi bahwa dalam waktu 14 hari paling lama untuk penghadapan mereka ke instansi baru itu kan harus dikasih ke mereka. Dipindahkan kan mereka harus membawa untuk melaporkan diri kan. Ya. Tetapi bagi dia, khusus dia itu tidak mendapat itu surat itu untuk pindah ke melaporkan diri ke tempat baru. Ada yang membawa itu ke sana, sehingga dalam waktu 3 hari itu fisiknya masih ada di Polresta, tetapi secara absensinya sudah ada di Polda. Udah jalan di sana. Sedangkan Mas Rudi nggak bakal datang kan? Ya, karena belum tahu kan. Dianggap bolos pasti ya. Dianggap TK tanpa keterangan. Saya udah orang awamnya bisa analisa ya. Okay. Jadi sudah 3 kan? Iya. Jadi itu dibuat. Oh, jadi ada laporan berikutnya absen tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Oke. Nah, itu 3. Yang keempat, pada hari Sabtu dan hari Minggu itu kan hitungan libur. Iya. Ada urusan lah dia ke Jakarta. Lalu hari sebelum saya dimutasi. Sebelum dimutasi itu kan. Jadi setelah dia balik hari Seninnya, ternyata itu ada laporan bahwa dia meninggalkan wilayah tugas. Nah, ini kan hari Minggu. Laporan keempat. Nah, setelah itu diakumulasi dengan BBM tadi. Pemasangan BBM. Prosedural. Nah, sehingga secara formil itu dapat dikatakan bahwa dia layak. Karena pelanggarannya laporannya banyak. Beruntun ini kan. Sedangkan laporan semua model A ya. Model A. Kecuali yang dari komandan tadi. Ya. Itu sama semua model A. Semua model A. Okay. Tidak ada yang laporan dari masyarakat. Nah, kenapa kita tahu semua model A? Karena dirilis oleh Humas Polda NTT. Jadi buat pemirsa yang nggak tahu, laporan model A adalah laporan yang dibuat oleh polisi. Bukan laporan masyarakat tapi oleh polisi sendiri. Iya kan ya. Gitu. Oke. Dan itu dipanggil Mas Rudi? Iya. Langsung dipanggil sekali itu aja? Yang pertama itu Rudi disidang berkaitan dengan keroke di tempat istri orang tadi. Iya, dipanggil tuh. Ya. Apa hasilnya? Dia mendapat hukuman demosi 5 tahun. 5 tahun dan demosi 5 tahun itu dipindahkan di luar NTT. Oh, dipindahin demosi. Ini bagus. Justru sebetulnya provos yang model begini bagus nih. Cepat kerjanya ya. Kalau kita bicara normatifnya ya. Menindak anggota yang seperti ini kok cepat. Biasanya kok banyak yang nggak dikasih proses nih. Benar. Iya kan? Gitu. Karena kita juga lagi menangani kasus seorang polwan yang menggerebek suaminya yang TNI di tempat hiburan malam nih. Tapi sampai sekarang dari satuannya belum ada tanggapan dari satuan TNI-nya. Harusnya niru ini nih. Cepat ya. Cepat. Itu dengan cewek lain. Nah, terus habis itu didemosi tuh. Didemosi. Nah, terus untuk demosinya karena memang nggak sesuai dengan fakta, maka dia menggunakan hak dia untuk banding.
Banding. Oke. Nah, yang kedua juga sama, tidak masuk 2 hari itu juga sama. Dihukum apa? Di Patsus. 14 hari. Ditempatkan di tempat khusus selama 14 hari. Oke. Nah, itu karena memang tidak sesuai dengan apa yang Banding sebenarnya, lagi. dia banding. Oke. Nah, berdasarkan peraturan Kapolri, dalam proses banding itu kan dalam waktu 30 hari, itu dia wajib untuk mendapat balasan dari istri. Tapi ini sampai hari ini kan tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau di hukum administrasi negara kan berarti dianggap diterima. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu berujung pada kedatangan propam ke rumah dia yang mungkin sudah viral beberapa hari kemarin, yang Didatengin propam ke rumah untuk menjemput dia. Oke, kita lihat videonya ya. Ya. Jadi ini saya polis lain dorong kosong kok PTDH itu masuk di akal tidak? Harusnya dorong kosong yang protes. Kenapa saya di pos lain? Bukan kepolisian. Aduh, anggota kita aja biar seluruh Indonesia tahu. Bentuk institusi seperti ini. Terlalu ada intimidasi sekali. Soalnya bisa begitu adil. Hah? Apa dia kesalahan yang terlalu begitu apa? Banyak kalau orang yang pada dipecat, ya? Yang demosi 10 tahun. Sekarang Supita pindah Sabu, sekarang sudah ada di sini lagi masuk di Krimsus. Bayangkan. Hah? Berselingkuh itu. Kasih istri juga. Kenapa dia ngomong dan dia tahu? Kalau ketidakadilan ini ada. Perlakuan ketidakadilan. Hukuman perbuatan yang sama, hukuman berbeda. Coba bayangkan. Satu di penempatan khusus 21 hari, 7 hari, dia mau di Papua. Kan itu tidak fair namanya. Tidak adil. Perbuatan yang sama, dilakukan bersama tapi putusannya berbeda. Oke, itu kejadiannya gimana sih, Mas? Dijemput propam. Berarti ini atas laporan yang tidak masuk 2 hari. Tidak masuk 2 hari. Kayak dianggap alfa tanpa keterangan. Iya, tidak masuk 2 hari. Makanya di situ kita protes. Iya. Jadi saya coba tanya kebetulan saya sudah ada di tempat Rudi saat itu. Saya coba tanya ke propam yang datang itu. Jadi saya tanya, saya minta surat. Iya. Kalau ada surat, kami akan kooperatif. Jadi saya minta surat. Tidak ada satu surat pun yang ditunjukkan ke kita. Begitu. Artinya nih sebetulnya positifnya ya, kita bicara normal ya. Propam NTT ini harus ditiru oleh propam-propam yang lain nih. Ya, karena Ya cepat kan, gerak cepat. Cuman artinya kita bicara untuk kasus-kasus lapor-lapor ke propam kan banyak orang yang mengeluh lambat ya kan. Ya. Ini positifnya Gerak cepat. gerak cepat. Ya. Walaupun menurut Mas punya alasan, orang gua aja dipindahin tempat suratnya belum dikasih itu kan. Ya. Gua nggak tahu harus mulai kerja kapan, itu gitu kan. Ya. Oke, ini positifnya ya. Positif. Jadi Ya. kalau polisi propam-propam seluruh Indonesia nonton, semangat kerjanya harus kayak begini. Harus ya. Tapi untuk yang benar. Kepentingan yang benar gitu. Oke, saya juga nggak bilang propam ini nggak benar ya tadi. Ya, ya. Ya, tapi kan Mas udah kasih alasannya kan. Oke, artinya dijemput Mas datang tuh? Tidak. Tidak. Ya. Oke, terus dianggap melawan nggak? Saat itu kita coba komunikasi. Iya. Kita komunikasi dengan waktu yang datang ke rumah dia dipimpin oleh Kasubdit Propam. Dan saat itu kita coba berkomunikasi, berawal dari surat yang kita minta tadi, karena memang tidak ada surat yang ditunjukkan ke saya ya, sebagai kuasa hukum. Makanya saya berkeberatan gitu. Nah, jadi setelah berkeberatan kita coba diskusi dan mereka pulang. Oke. Ya. Nah, terus sampai akhirnya dipecat tuh kejadiannya gimana? Jadi Dipanggil dulu. Jadi itu sudah dipecat itu. Tanggal 11 itu sudah dipecat. Baru didatangi tanggal 21 kemarin. Tuh, sudah dipecat ngapain didatengin lagi? Ya itu mungkin mekanisme Ya. Polri kan, kita tidak tahu. Iya, iya. Tetapi ya faktanya memang begitu. Tanggal 11 itu dia di PTDH. Lalu tanggal 21 Oktober dia mau dijemput untuk menjalankan putusan sebelumnya yang tidak masuk 2 hari itu. Oh, jadi bisa begitu ya? Walaupun udah dipecat harus bisa tetap menjalani hukuman Ya, yang sebelumnya? saya juga tidak tahu sih, tapi kalau di dalam pidana kan soal mendapat hukuman kan akumulasinya harus hukuman yang lebih berat. Iya, benar. Nah, dalam kepolisian bagi saya hukuman yang lebih berat adalah PTDH. Oke. Artinya Mas, pokoknya alasannya di PTDH itu akhirnya puncaknya pas saat memasang garis Polisi polisi lain. di tempat yang Mas selidiki ini adalah tempat
penampungan BBM bersubsidi ilegal. Ya. Ya, justru Mas malah dipecat di PTDA. Tapi rangkaiannya, ya, rangkaiannya pas dari Mas menyelidiki itu banyak laporan-laporan model A yang masuk yang memang terkesan ingin memberikan peringatan atau hukuman terhadap Mas. Benar. Ya cuman yang itu banding akhirnya puncaknya ini di PTDA ya. Terima nggak dipecat dari kepolisian? Ya, saya tidak terima, makanya saya ajukan banding. Oke. Apa? Pada saat itu waktu Mas dipecat pasti nanya dong, apa salah saya gitu? Ya, jadi saya kan namanya sebagai anggota Polri yang merasa putusan itu menurut saya tidak adil bagi saya, maka saya mengajukan keberatan lewat banding. Iya. Oke. Tidak adilnya apa, Mas? Apa yang dituduhkan itu tidak seharusnya Mas dipecat, apa tidak benar? Bagaimana? Ya, karena saya merasa bahwa pemasangan polis lain itu adalah perbuatan yang kalaupun dinyatakan tidak profesional, seperti apa? Kalaupun perbuatan itu melanggar pidana, pidana apa? Nah, ini yang menjadi kontradiksi antara pemahaman saya dengan pihak Propam. Oke. Yang Mas pasang polis lain atau garis polisi itu di mana waktu itu? Ada di 2 tempat. Apa? Berarti SPBU? Apa? Bukan, di tempat penampungan wadah. Yaitu wadah itu salah satu oknum bernama Ahmad, salah satu bernama Al-Ghazali. Nah, mereka ini kan juga punya track record di dalam pusaran BBM bersubsidi ini kental sekali, dan Ahmad itu pernah masuk penjara dan terlibat beberapa kali kasus BBM ilegal. Oke, Mas pasang polis lain di situ ya? Ya. Oke, kasusnya apa sih BBM ilegal biar orang juga tahu nih? Jadi persoalan itu kasusnya adalah barcode nelayan dengan kapasitas cukup besar, yaitu 4.000 ton per satu rekomendasi barcode-nya. Nah, itu yang dimiliki oleh salah satu pengusaha dari Cilacap namanya Lawakwan, tapi dia beredar di si oknum residivis ini. Iya. Nah, itu kan di dalam aturan BPH Migas itu kan dilarang. Iya. Termasuk di barcode pun itu dilarang. Jadi ini yang menimbulkan saya punya tanda tanya besar selaku penyelidik waktu itu. Kenapa barcode dengan kapasitas jumlah solar subsidi banyak kok bisa ada di pengusaha Cilacap? Dan itu bisa beredar di orang-orang yang bukan nelayan. Oke, biar lebih jelas lagi bahwa orang yang boleh beli solar dengan harga murah atau bersubsidi adalah orang yang memiliki barcode, betul? Ya. Dan itu dimiliki harusnya oleh nelayan ya? Ya. Tapi justru di sini barcode itu dalam kuota besar ada di pengusaha ini. Ya. Artinya disalahgunakan lah ya. Ya. Yang harusnya mendapatkan itu nelayan, tapi justru ada dugaan bahwa di tempat ini artinya dipakai untuk bukan kepentingan nelayan. Oke, kepentingan yang lain. Ya. Oke, Mas lidikin itu. Ya. Terus abis itu apa hasil penyelidikannya? Hasil penyelidikan itu orang yang saya polisi lain tempatnya itu dia tidak punya izin. Dia bukan seorang nelayan, dia tidak punya kapal yang dimana barcode itu dia miliki. Jadi sama sekali sifat daripada administrasi itu dia tidak ada. Artinya dia dianggap melanggar ya? Melanggar. Terus Mas pasang polis lain? Iya. Tapi itu dianggap melanggar? Nah, itu dianggap bahwa perdebatan kita itu bahwa itu saya tidak profesional. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi. Jadi perlu saya klarifikasi sehingga menjadi jelas bahwa saya di PTDA bukan karena karaoke, bukan karena selingkuh. Iya. Tidak. Bukan jadi ya? Tidak ada. Gitu. Tapi karena ini? Iya, karena pemasangan polis lain. Mas Rudi Soik, pantas nggak Mas di PTDA? Apa mungkin saya juga nggak tahu kan, apa emang bisa di PTDA gara-gara itu? Ya. Dengan pemasangan polis lain yang tidak prosedural itu bisa nggak provos atau polisi memecat Mas dengan tidak hormat? Jadi kalau tentang pemecatan bisa atau tidak, jadi kita lihat kepada pasal yang disangkakan kepada saya. Jadi saya sudah lihat pasal disangkakan kepada saya itu pasal 13, pasal 14 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2003. Di situ dia menjelaskan tentang
A, B, C, kurang lebih begitu. Dipecat itu harus contoh tidak masuk kantor 30 hari secara berturut-turut, melakukan tindak pidana lebih dari 5 tahun. Nah, perbuatan saya ini memang saya tanya, pemasangan polis lain itu tidak masuk kategori pasal 14. Iya. Nah, itu poinnya di situ. Itu yang membuat saya mengajukan banding. Jadi menurut Mas Rudi Soik aneh nih kalau cuma gara-gara memasang polis lain tidak prosedural Mas dipecat gitu kan. Ya. Nah, pertanyaannya, sekarang perusahaan atau pengusaha yang Mas lidiki ini soal BBM bersubsidi yang disalahgunakan ini, itu apa tindak lanjut kepolisian terhadap mereka apa? Tadi Pak, kebetulan saya sudah jumpa dengan Pak Kapolda langsung di Komisi 3. Jadi beliau bilang, ini saya ulas kembali bahasanya, bila saya ini bapak kamu anggota saya, anak saya, masalah BBM dan sampaikan langsung kepada beliau. Oke. Maka saya sementara buatkan bentuk pelaporan, saya akan serahkan ke beliau dan untuk ditindaklanjuti. Oke. Artinya sampai tadi ketemu Pak Kapolda di DPR Komisi 3 belum ada tindak lanjut apa-apa berarti ya? Nah, pertanyaan saya adalah sebelum ketemu Kapolda tadi, ini kan penyelidikan Mas berarti artinya berhenti sampai situ aja kan? Ya. Dilanjutkan nggak bahwa ada indikasi dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di sini? Kan kita mesti juga tahu nih siapa aja yang terlibat. Kenapa kok sampai emang kalau mungkin Mas dipecat gara-gara masalah ini, kenapa? Siapa yang bermain di sana gitu? Nanti kan dalam beberapa hari ini saya kembali NTT. Iya. Saya kembali ke NTT, baru saya coba menyampaikan data hasil investigasi saya. Tetapi sejauh ini yang saya monitor, yang awal saya tangani itu belum ada penanganan lanjutan. Karena Mas penyidik yang kemarin kan? Ya. Oke. Penyelidik. Mas penyelidik, sorry. Karena Mas penyelidiknya kan? Ya. Kemarin ya. Oke. Nah, sebelumnya Mas juga kan sempat ada laporan-laporan ya terhadap Mas Rudi Soik ya? Ya. Laporan apa aja Mas? Kan soalnya tadi di Komisi 3 DPR juga ada Mas, Bapak siapa tadi ya, saya lihat. Di Komisi 3 justru ada Rahmat Ramli ya, yang justru mendukung pemecatan Mas Rudi. Ya, ya. Malah dibilang ada perwira sedang playing victim. Ya. Nah, berarti gimana Mas? Saya juga bingung. Saya kan intinya kalau playing victim ya, karena kan tadi di Komisi 3 itu kita tidak bedah secara utuh, sehingga tidak mendapatkan mungkin beliau tidak mendapatkan cerita yang utuh dari biar saya paparan gitu kan. Tapi pada prinsipnya itu hak beliau untuk menyampaikan itu, saya hormati itu. Saya hormati. Tapi saya juga tetap menggunakan hak saya untuk mengajukan banding, karena Kapolda saja kan sudah welcome. Tadi kan kita lihat sendiri bahwa beliau akan membentuk tim untuk mengkaji ulang tentang PTDH terhadap saya. Tadi di Komisi 3 saya lihat juga ada Rahayu Saraswati, teman saya juga dari Komisi 7 DPR RI di fraksi Gerindra, membela Mas Rudi Soik. Saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dan itu adalah hak sebagai anggota DPR RI juga tentu pada Presiden. Kami juga memberikan laporan kronologi dari sisi saudara Rudi Soik bahwa itu restoran, tempat makan siang, di mana beliau bersama dengan rekan-rekan beliau, ya dengan atasannya bahkan juga, itu menunggu untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Itu ada semua di dalam laporan, dan tidak ada alkohol ya, tidak ada minuman keras sama sekali, dan itu istilahnya tempat makan siang biasa sebenarnya. Informasi apa sebenarnya yang diterima oleh Bapak Kapolda, oleh bawahan-bawahan beliau, yang menyudutkan saudara Rudi Soik? Ini kami justru ingin membantu untuk memperbaiki citra dari institusi kepolisian Republik Indonesia ini. Takutnya nanti mereka yang lurus, yang bersih, yang mau mengungkap kriminalitas yang ada di Indonesia, malah takut. Nanti karena mereka berhadapan dengan sindikat, dengan mafia, mereka yang akan dikriminalisasi. Ada kedekatan apa, atau mungkin ada bersama-sama pernah mengusut apa mungkin? Jadi Mbak Saraswati itu sahabat saya tuh soalnya. Beliau itu kan namanya kita kerja-kerja kemanusiaan ini tidak perlu kita bicara banyak di media. Jadi orang bilang kerjanya selalu dibawa dalam tanah aja. Underground, setuju. Jadi Mbak Saras itu kerjanya sudah mungkin tahun 2008, 2009 gitu ya, mulai bergerak di. Jadi tapi tidak pernah ditampilkan di media. Saya ngurusin apa? Tentang perbudakan, penghapusan perdagangan. Emang aktif di situ berarti? Iya. Oke. Jadi makanya
salah satu kan namanya Wilfried Soik yang Pak Prabowo bebaskan dari hukuman mati. Kan kakek saya itu dari tempatnya satu leluhur sama si Wilfrieda itu. Luar biasa. Jadi saya juga dulu mulai itu seperti itu, tapi kita tidak pernah tampil, Salam hormat buat Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Saras, luar biasa. Kita satu visi berarti. Kira-kira situ. Jadi perkenalan kita itu perkenalan yang secara misi visinya sama. Itu aja. Siap. Ya. Dan akhirnya juga berhubungan dengan Romo Pascal ya, sahabat saya juga ya. Tapi sekarang kan yang kita ditimpa ini isu bahwa kita punya perusahaan TKI lagi kan. Tapi tidak apa-apa. Alam NTT khusus saya putra NTT. Saya berjuang atas nama NTT. Silahkan orang mau menilai kita seperti apa. Kita kembali kepada yang di atas. Kalau emang ada apa buktikan saja. Kan begitu. Pertanyaannya, saya tanya sama Mas Rudi Soik. Si BBM bersubsidi yang Mas Lidik ini nih, kan ada keterlibatan orang-orang penting, ada apa nggak? Tadi kan juga disinggung bahwa diduga ada keterlibatan oknum anggota juga. Yang Mas sudah ngomong sama komandannya, malah justru Mas dilaporkan fitnah. Emang apa yang membuat Mas menyelidiki ada kecenderungan memang keterlibatan oknum anggota ini? Jadi poinnya adalah gini ya, Bang. Kedekatan mereka itu membuat kita selaku penyelidik ini kita menganggap bahwa itu hal yang tidak lazim. Ya. Memang ada poin-poin yang sifatnya harus saya memberikan informasi secara tertutup, sudah saya siapkan untuk Pak Kapolda. Karena berakhir di Komisi 3 itu saya pikir sebenarnya sudah clear. Kapolda sudah mendapatkan informasi yang tidak hanya dari sebelah, tetapi dari pihak saya. Dan itu ruang itu sebenarnya momen yang paling penting yang saya mau sampaikan itu adalah dengan ini peristiwa saya berterima kasih. Jadi tidak ada lagi yang kemudian nanti mengatakan bahwa saya playing victim, saya membangun narasi, saya membangun manuver itu akan clear di momen yang tadi. Contoh, katanya saya tidak tahu nama siapa tuh, beliau tuh mengatakan saya playing victim. Saya mau playing victim ini, Bang. Mau untuk apa? Saya harus playing victim. Karena yang saya laksanakan ini memang pelaksanaan tugas. Saya diproses pun memang saya sementara menyelidiki. Lalu poin playing victim itu yang mana? Kan ini saya juga, tapi tidak apa-apa. Saya tadi Pak Kapolda, saya melihat kan, saya selama ini walaupun beliau itu Kapolda saya, tapi saya baru tadi diskusi, mungkin Bang Uya lihat, beliau pegang tangan saya terus. Beliau kasih perumpamaan tentang anak ayam. Hidup dan mati anak ayam itu tergantung di tangan kamu. Kamu genggam keras, dia akan, kalau kamu melepas, dia akan hidup. Saya mengerti maksud Pak Kapolda itu, saya mengerti. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu terserah kau. Kalau kamu mau hidupkan terserah kamu. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menentukan aja. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa. Maupun BBM tadi itu. Kamu kalau nggak langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Kata saya bapakmu. Itu yang Kak Dima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang mengerti. Karena saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia. Tapi saya mesti ketemu Kapolda, jadi ini masalah harus kasus 11 tahun lalu. Sampaikan kepada saya. Jadi saya mau ketemu dengan direksi dari Budi. Ya gitu ya, dulu ya. Kamu tetap anak saya kamu. Ya? Hah? Apa maksudnya yang ditangkap oleh Mas Rudi? Dia maksud saya tangkap ya. Kalau kamu mencintai polisi, gitu, berbakti kepada polisi, semua itu tergantung tindak dan perbuatan saya, ya kan? Itu yang saya tangkap. Kalau kamu mau akhiri, kamu yang tentukan. Mau terus, kamu pun yang tentukan. Itu beliau. Beliau hanya tanda tangan saja. Mungkin tadi Bang Uya lihat dari semua kesimpulan yang beliau omong itu, saya tangkapnya di situ. Beliau saya hanya tanda tangan saja.
dan hidup anak ayam itu tergantung kamu. Itu sebenarnya maknanya saya mengerti. Tapi kalau saya punya pendapat yang sedikit berbeda. Ya. Menurut saya, kalau siapapun anggota polisi yang mencintai institusi kepolisian, Ya. artinya dia harus bisa menegakkan keadilan, Ya. ya, dan membela, benar-benar membela seobjektif mungkin jika anggotanya benar, walaupun itu berhadapan dengan mafia apapun, menurut saya. Ya. Tapi jika kita mencintai institusi kepolisian itu sendiri, bahwa siapapun pemimpinnya harus berani menindak, menghukum anggotanya jika memang dia salah. Benar. Termasuk Mas Rudi. Ya. Bahwa Mas Rudi Soik juga terbukti bersalah, hukum juga. Hukum. Ya. Ya menurut saya itu pemimpin yang benar dalam institusi apapun. Jadi saya jangan sampai Mas menyalahartikan bahwa kalau kita cinta polisi, janganlah buka Aib. polisi untuk ditutup-tutupi. Ya. Saya juga nggak setuju kalau kayak gitu. Bener nggak sih? Iya. Benar-benar. Kalau kita mencintai institusi kepolisian, justru yang korupsi itu harus kita obatin supaya nggak jadi kan, koreng. iya. Ya. Bener kan? Termasuk Mas Rudi kalau salah juga Iya. harus dihukum. Ya. Nah, oke, satu hal lagi Mas. Ini kasus BBM ilegal bersubsidi. Jadi kita tinggal lihat nih. Selanjutnya janji Pak Kapolda akan subjektif mungkin menyelidiki kasus ini. Iya. Kita akan lihat nih, akan memerintahkan jajarannya untuk ada nggak lanjutan dari penyelidikan yang sudah pernah dilakukan Mas Iya. Rudi Soik. Iya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada satu video nih. Ini istri Mas Rudi Soik lagi marah-marah nih di stop polisi. Coba kita lihat. Saya ada surat izin mengemudi. STNK? STNK ada? Bu, sebentar, saya lihat. Ada. Saya lihat. Sudah? Belum. STNK? Ada. Ini. Ada. Bapak sudah nggak usah bawa. Belakangnya? Sudah, saya ada nih Pak. Sudah. tinggal Hidup. diambil Iya, ini ya. kenapa? Kenapa SIM saya diambil untuk? Kenapa sudah melihat bahwa Ya, SIM supaya saya jelas masih ini hidup? dokumentasi Loh, kami. sudah Kami Pak. ada mengambil Bapak dokumentasi. kenapa Bapak harus dokumentasikan masih hidup SIM Ya, saya, jelas. Pak? Mengenai Tugas apa Bapak pemeriksaan. saya tanya? Pemeriksaan apa? Kenapa Surat-surat kendaraan saya? kendaraan. Kenapa kendaraan saya saja diperiksa? Saya tanya. Lalu lintas ibu Jawab. dicurigai. Dicurigai apa? Minta maaf maaf, Bapak. tidak. Saya Tidak, mau tidak. tanya. Saya dicurigai Kalau apa? dicurigai bukan berarti Saya kita dicurigai menuduh. apa? Iya, saya dicurigai apa? sesuatu Apa? Coba Bapak sampaikan. Saya Sesuai tanya. dengan aturan Undang-Undang Saya 2 tahun tanya. 2002. Iya, Bapak sudah nggak usah ngomong Baca. pasal tentang Semua ada di sana. Iya. Kami pihak kepolisian punya hak dan Iya, wewenang untuk memeriksa surat betul. izin. Apa yang dicurigai terhadap saya? Ya, Saya tidak tanya. ada, kan sudah kami Iya, terus periksa, kenapa sudah cek. Bapak? Kenapa? Terlalu Kamu ya? berlebihan. Iya, saya sudah tahu juga ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu ya. Ternyata kamu. Ternyata kamu ya. Yang video rumah saya ya. Itu gimana Mas sebetulnya? Istri saya ini kan, Itu istri Mas Ilter ya? ya istri saya. Jadi itu juga sebenarnya saya sayangkan Iya. sikap dari Pak senior atau komandan saya. Jadi kan namanya kita sebagai laki-laki suami kan kita harus menjaga kehormatan istri juga. Betul. Jadi kalau saya mengambil sikap melaporkan ke Komnas HAM, yaitu bentuk saya punya tanggung jawab sebagai seorang suami. Mas laporkan udah? Ya, Iya. saya laporkan. Jadi istri saya itu kan dia dari rumah bersama temannya untuk cari makan. Dia muter-muter di Jalan Soeharto, lalu dicegat. Yang mungkin sudah kita nonton bersama. Saya berpikir bahwa itu juga hal yang harus kita perbaiki bersama. Karena kita polisi, kita perbaiki secara bersama untuk kehormatan institusi ini. Kita tidak hanya lihat dia sebagai istri saya, tetapi kita lihat kepada masyarakat lain yang kalau diperlakukan seperti itu apakah lazim atau Itu tidak. lazim nggak menurut Mas? Itu lagi razia apa lagi apa sih? Saya nggak tahu. Itu saya kan polisi sudah 21 tahun juga. Iya. Saya mau katakan bahwa itu tidak lazim. Bukan razia khusus. Ya, tidak lazim. Tidak lazim. Ya. Jadi menurut Mas itu adalah dilakukan untuk apa? Nah, itu bagi saya itu tindakan-tindakan yang tidak profesional. Itu menurut saya. Itu istri lagi jalan di stop itu aja. Ya, bagaimana? di stop. Jadi kita tahu, saya tidak mau buka apa, tapi di sini ini pembelajaran untuk saya, senior atau teman saya. Ini pembelajaran untuk kita. Hanya untuk kebaikan kita punya institusi. Kan begitu. Oke, Mas merasa diintimidasi nggak dari keluarga? Ya, setelah proses terhadap saya itu memang perlakuan terhadap saya sedikit berbeda. Apa? Sedikit berbeda itu contohnya penangkapan. Ya, jadi selain istri Rudi juga diteror, rumahnya didatangi drone, difoto situasi rumahnya, malah rumah mertuanya juga itu difoto untuk kemudian di framing di media sosial. Nah, ketahuannya saat
ada satu akun palsu yang memuat foto-foto itu, lalu kemudian cerita di Facebook itu yang diposting oleh akun palsu itu dipakai di story WA beberapa intel Polda, begitu. Jadi soal menurut kami intimidasi itu atau teror-teror itu juga terjadi di keluarga selain Rudy. Jadi ini kalau mau dibilang Rudy sampai hari ini hanya punya satu sertifikat, dan saya juga sudah minta dia apakah dia sudah pernah laporkan harta kekayaannya atau belum, dan itu sudah ada. Foto-foto yang kemudian di framing bahwa itu harta Rudy itu sebenarnya tidak benar. Itu ada milik mertuanya dia, ada milik keluarga yang kemudian soal pembeliannya itu barang gitu. Jadi bukan pure milik dia, bukan. Oh ya, kalau soal trauma itu anak dia waktu saat ke sana itu, saat kedatangan propam ke rumah itu memang anaknya sedikit trauma, bahkan setelah itu tidak ke sekolah karena malu, takut. Sampai-sampai dia tanya ke bapaknya. Tapi bersyukur dengan bapaknya memberikan pemahaman ke dia bahwa ini teman-teman. Begitu. Kan kalau saya kayak Bang Uya, seandainya seorang PNS itu sudah dihentikan. Lalu bagaimana PNS itu sudah dihentikan, kok akan ditangkap untuk menjalankan putusan yang waktu sebelumnya? Kan kita menganut sistem hukum itu ius continuendum. Artinya hukum itu tidak berlaku surut. Kan saya tidak jadi polisi lagi. Nah itu saya juga menganggap bahwa itu tidak lazim. Jadi waktu Mas dijemput provos itu merasa kok gue udah dipecat di PTDH, ngapain gue disuruh datang lagi untuk menjalani hukuman itu kan? Ya itu logika. Saya sebagai orang awam juga agak terusik sih ya. Tapi nggak tahu, mungkin polisian punya alasan lain, kita nggak tahu ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga mungkin dari polisian. Siapa tahu emang ada aturan yang kita nggak tahu nih ya. Jadi artinya saya kan selama ini hidup di dunia penyidikan sebagai penegak hukum. Di dalam penegakan disiplin maupun kode etik kan dia tidak bisa keluar dari aturan. Nah, kita sudah pada tahapan di Komisi 3, memang tadi tidak dikasih ruang untuk kita saling menjelaskan. Tapi saya mengambil kesimpulan ya saat itu. Saya pikir Pak Kapolda sudah lebih menyerap ya. Sudah lebih menyerap kalau saya lihat. Nah, itu memang ada baiknya peristiwa ini menjadi besar. Pak Kapolda mendapatkan secara utuh, dan Kapolda tadi juga sudah memberikan konferensi pers, akan mengkaji kembali. Mengkaji kembali. Jadi kepentingan beliau untuk mengkaji kembali tidak bukan hanya untuk kepentingan penegakan yang benar-benar adil. Nah, saya pikir kita dukung ya. Saya dukung. Mungkin saya juga terharu juga kan. Dia terharu selama berbicara dengan saya itu, beliau pegang tangan saya terus gini. Ya mungkin, atau kita anggap saja Pak Kapolda selama ini mungkin nggak ngerti masalah ini nih. Cuman taunya di level-level tertentu aja di bawah-bawah nih gitu ya kan. Memang Mas Uya, tadi pengakuan Kapolda sendiri bahwa selama ini yang dia tahu itu hanya buruknya Rudy. Oh, yang dia dengar di kuping dia nih, Rudy Soik nih. Iya, ini pengakuan melanggar ini, ada laporan ini ya kan. Ini yang dia dengar dia sampaikan tadi ya. Karena bisa dia dapat dari satu sisi doang kan. Makanya itu yang tadi saya bilang bahwa secara pribadi kami juga menyayangkan bahwa informasi yang beliau dapat itu mungkin kurang utuh. Sebenarnya Kapolda ini baik. Dan dalam proses kepemimpinan dia ini belum ada masalah-masalah yang kita dengar terlalu ini, tapi baru kali ini. Makanya sehingga kami berpikir beliau mungkin salah mendengar atau mendapat informasi. Kita lihat nih setelah ini apa tindakan beliau nih. Menginvestigasi ini dengan objektif mungkin, dan mungkin tidak melibatkan orang-orang yang berseteru dengan Mas juga di institusi kan. Harus orang yang netral lagi. Orang yang netral supaya tidak terjadi konflik of interest kan. Of course. Karena menurut kita kalau kemudian orang-orang yang
diduga terlibat di dalam pusaran itu yang melakukan nggak fair. yang pasti ini, ya, yang pasti BBM juga nggak akan dapat. Gitu. Benar, kasus BBM ini karena gini, dalam proses penyelidikan juga saat mereka mau datang ke tempat penampungan sudah ada informasi untuk tiarap, kosongkan. Nah, jadi ada bocoran. Ada bocoran nih. Nah, artinya menurut Mas Rudi, ini ada nggak sih pihak-pihak yang marah karena Mas Rudi mengungkap kasus BBM ilegal di NTT ini? Pasti. Nah, kenapa kalau marah itu sampai ke institusi dan jajarannya sampai berusaha menyingkirkan Mas Rudi nih? Ya, kalau ini pendapat kami pendapat kami sebagai penasihat hukum secara normatif bahwa ya ketika kita mengganggu piring mereka kan, pasti mereka juga terganggu, nggak bisa makan nih. Daripada saya nggak bisa makan, mendingan orang ini saya. Nah, berarti Pak Kapolda juga masukannya kalau memang ada indikasi keterlibatan untuk upaya pemecatan Rudi ini ternyata ada maksud tertentu, artinya siapa orang-orang yang piringnya terganggu ini juga harus diselidiki dan harus benar-benar sikat lah, mafia sikat dong. Jadi gini, benar nggak sih? Bang Uya, ya itu kita sepakat. Karena memang situasi hari ini NTT kategori masih daerah termiskin, tertinggal. Setuju. Dan salah satu faktor itu adalah barang-barang subsidi ini kan. Ya iyalah, harusnya kan barang-barang BBM solar bersubsidi harusnya dapat nelayan. Kalau emang itu disalahgunakan untuk kepentingan orang, mafia, orang kaya. Bang Uya, kalau satu hari saja dia mampu mengeluarkan BBM bersubsidi itu 4.000 liter. Itu satu barcode loh. Nah, yang ditemukan dalam proses penyidikan itu ada 4 barcode. Dan itu ada yang sehari 4 ton dan juga ada yang sebulan 4 ton. Gila, itu kan kerugiannya berapa? Nelayan-nelayan itu nggak dapat apa-apa kira-kira. Makanya hari ini tadi siang itu faktanya di NTT di Polda itu nelayan-nelayan ada pada demo. Begitu. Ya setuju lah itu. Nah, satu lagi kasus TPPO. Mas dulu kan pernah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Saya mendengar nama Mas ini dari Romo Pascal, karena saya bersama-sama Romo Pascal juga banyak mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang nih. Ya kan? Tahun berapa dulu Mas ungkap? Saya dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Karena banyak yang waktu saya berkunjung beberapa kali ke Malaysia, banyak akhirnya TKI, PMI ilegal yang justru kebanyakan datang dari NTT, NTB, dan mereka terjebak di sana. Banyak mereka yang nggak tahu, mereka diberangkatkan, mereka di sana akhirnya tidak digaji, paspor ditahan, mereka nggak bisa pulang, ya mereka diperas, diperbudak gitu kan. Dan pada saat itu modusnya sama kurang lebih apa? Siapa dulu yang pelakunya dulu pada saat Mas ungkap? Jadi dulu itu kan jaringan-jaringan Batam mereka. Iya, Batam tuh pusatnya lah. Jadi Batam, kemudian mereka membangun jaringan di NTT. Nah, itu yang kemudian kita membawa kepentingan yang berbeda. Mereka pada kepentingan untuk berbisnis perdagangan orang, saya kepentingan penegakan. Nah, tapi Bang Uya, saya mau sampaikan bahwa mungkin teman-teman para penyidik tidak perlu takut dalam pengungkapan kasus itu. Nanti banyak orang yang benci, tidak senang. Bahkan kalau tidak senang ini mereka juga selalu bisa membangun cerita-cerita yang tidak benar. Nah, tetapi kalau orang yang bijak, dia akan mendapatkan masukan atau mendapatkan ketika orang memfitnah itu dia akan memfilter benar enggak, kan begitu. Tetapi itulah konsekuensi ketika kita menunjukkan eager sebagai penyidik atau penyelidik dalam pengungkapan kasus-kasus besar. Jadi saya ini, Bang Uya, saya difitnah ini sudah terlalu banyak, sudah sering. Tetapi kan kalau saya difitnah tidak membawa saya ke dalam proses hukum, berarti itu kan tidak terbukti. Contoh, saya kan sekarang dipersoalkan itu hanya tidak masuk kantor 2 hari, 3 hari kan. Kalau memang saya ini penjahat, harusnya silakan buktikan saya yang seperti yang dibangun. Saya terlibat A, B, yang seperti Bang, tapi tidak apa-apa. Kita harus bersyukur. Bang, hal-hal begitu kita harus bersyukur aja biar kita lebih bijak. Satu ketika kita mengambil keputusan itu, kita sudah menjadi orang yang bijak. Itu saja poinnya. Oke, pada saat Mas dulu menyelidiki kasus PT apa dulu? Perusahaan apa yang pengusaha apa dulu yang
PT Malindo Mitra Perkasa. Akhirnya keputusannya apa? Dibubarkan? Dicabut izinnya. Apa dulu modusnya mungkin sama seperti sekarang? Iya. Berangkat ilegal, Pemalsuan. tanpa izin kerja pasti kan? Iya. Berangkat ke sana seolah-olah sebagai turis gitu kan? Ya. Sampai sana paspor ditahan. Iya. Ya. Sama lah kurang Sama. lebih ya. Itu dia penekanan pemanfaatkan kondisi renta. Iya. Nah, bahkan Bang Uya tahu, ini saya bicara. Saya ini dituduh lagi sebagai pengirim TKI. Ilegal. Punya perusahaan. Pengiriman TKI, PT ya. Nah, lalu kayak contohnya gini Bang Uya, kalau saya buat gini, saya membuat analogi. Kalau saya ambil satu kertas, saya membuat tulis tahun 2020 Bang Uya kirim namanya Maria, kirim namanya Yanti, kirim namanya, lalu apakah itu dianggap sebagai bukti yang punya validasi nilai pembuktian? Itu kan tidak bisa. Bisa saja saya tulis Bang Uya pinjam duit saya 1 miliar. Lalu apakah itu benar? Ya, kalau nggak bisa dibuktikan ada transaksi, ada bukti apa ya nggak bisa. Nah, ya itu, jadi Mas justru dituduh Mas pernah mengirim TKI ilegal justru ke sana, padahal Mas justru memberantas itu gitu. Ya, itu beliau yang dampingi saya, sudah teruji itu yang sekarang dibangun. Nah, ini yang saya tidak mau, kenapa saya harus minta maaf. Sebenarnya saya sudah tidak mau bicara di media, tapi ini kan satu framing. Ini satu framing besar yang dibangun. Maka saya harus klarifikasi. Ya betul, setuju Mas. Karena kalau Mas juga memperdagangkan TKI ilegal ke luar negeri nih, Mas juga musuh saya nih. Iya. Bener nggak sih? Lawan saya nih ya. Saya kan sudah belasan tahun. Iya. Kalau memang itu benar, kenapa saya tidak dipecat karena kasus itu aja? Ya kan? Oke. Ya, toh. Sekarang ini tidak bisa kita tutupi sebuah pidana. Jejak digital atau jejak pidana itu akan tercatat. Itu kan rumus reserse. Nah, ini yang saya minta, siapapun yang membangun framing ini pastikan baik-baik. Pastikan kita ada di negara hukum, pastikan baik-baik. Buktikan aja lah, gitu kan. Poinnya ada bukti buktikan. Nah, pertanyaannya, waktu Mas dulu mengungkap kasus, apakah banyak oknum-oknum aparat juga yang terlibat di situ? Soalnya waktu di Batam, penyelidikan saya bersama yang di Batam itu banyak sekali. Dan berbagai macam aparat loh, bukan cuma satu institusi aja. Ya, artinya begini. Dulu saya pernah diwawancari Mbak Najwa. Ketika kita ungkapnya mengalami berbagai perlawanan. Nah, entah terlibat atau tidak terlibat, kan saya mendapatkan perlawanan. Perlawanan apa pada saat Mas mengungkap itu? Saya perlawanan sampai saya diproses dengan LP model A. Lagi-lagi LP model A. LP model A itu yang laporin polisi sendiri. Polisi sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tolong disimpulkan sendiri ya. Nah, pertanyaannya lagi, justru yang saya dengar Mas dulu pernah dipenjara ya. Gara-gara mengungkap kasus perdagangan. Saya nggak tahu gimana kronologisnya, tapi justru pelakunya itu yang Mas diduga pelaku malah nggak dipenjara, nggak dihukum. Gimana sih ceritanya sih? Itu orang itu sampai sekarang masih DPO. DPO, oke. Sampai sekarang. Gimana ceritanya Mas ungkap dia pelaku apa nih? Dia itu IT. ahli IT yang membuat dokumen-dokumen palsu. Dokumen palsu keberangkatan para TKI ini. Oke. Terus? Lalu ada transaksi mencurigakan dia. Setiap kali pengiriman anak-anak ada transaksi masuk ke rekeningnya dia. Itu aja. Terus habis itu kenapa Mas dipenjara? Jadi ketika saya mengejar yang bersangkutan, saya udah tangkap salah satu pelaku pengiriman. Saya sudah tetapkan, sudah ditahan. Muncullah nama pemalsu dokumen itu. Oke, terus? Makanya saya kejar. Saya kejar. Lalu ada seseorang yang ketika saya cek posisi secara digital. Cek pos. Ya, dia bersama dengan orang yang saya kejar. Jadi waktu saya pergi, si yang saya kejar itu hilang, tapi ada yang yang korban melaporkan saya. Jadi saya diskusi sama dia, bla bla. Intinya kemudian ada kontak fisik. Nah, di situ saya. Oh, Mas jadi dituduh melakukan penganiayaan terhadap si oknum ini. Ya, yang kemudian disebut korban ini. Yang ngelaporin siapa? Dia. Tapi dia ditangkap nggak? Tidak. Kenapa? Ya, belum ada indikasi belum ada indikasi. Mungkin saya gambarkan sedikit. Kebetulan waktu itu kan saya yang menjadi kuasanya Rudy 2013 atau 14 itu ya.
Jadi kasus posisinya ketika Rudi dan tim waktu itu ya datang ke tempat yang dicurigai atau yang diduga bahwa ini kediamannya atau tempat bersembunyinya DPO ini, dan di situ ada oknum korban ini. Nah, ketika bersama dia, ketika masuk target ini sudah tidak ada, hilang hanya dia. Jadi dikonfrontirlah, dia mengatakan bahwa oh dia ada posisi di sini sekarang, maka bersama-sama dia menuju ke sana. Sampai di sana dia bilang lagi, oh tidak, ada di sini. Ikut lagi apa yang dia bilang. Nah, sampai di satu lokasi, ya namanya manusia pasti ada tingkat kejenuhan kan. Tanya dia lagi. Jadi saat turun dari mobil, gelagatnya kan mau lari. Nah, kebetulan pas berada di samping dekat Rudi. Nah, di situ karena gelagatnya mau lari, lalu kemudian ada upaya untuk biar dia jangan lari lah, jadi ya tindakan represif polisi kan. Nah, di situ kemudian dia melapor ke pidana umum dan prosesnya bahwa kemudian Rudi di penjara. Satu minggu kasus P21. Itu P21-nya cepat loh. Tapi ini kasus-kasus yang jarang ya. Iya. Jadi ini di Polda NTT juga? Polda NTT juga. Berarti Polda NTT harus kita kasih apresiasi. Apresiasi nih. Karena dalam penanganan apapun, khususnya kasus Rudi Soik ini cepat. Ya. Sampai P21 cepat. Cepat. Kasus cepat. Ini harus ditiru sama kepolisian lainnya. Benar. Benar kan? Iya. Benar. Gitu. Dan kemudian Rudi disidang dan diputus 3 bulan penjara. Tapi habis itu berhenti nggak ngurusin penyelidikan ini? Itu saya tangkap lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya? Dan sampai sekarang jujur Mas, karena saya masih concern di kasus nih, perdagangan ilegal ke luar negeri. Masih banyak nggak sekarang? Ada Pak. Khususnya di NTT? Banyak. Pemainnya masih banyak? Banyak. Itu lagi? Apa bertambah banyak? Itu. Masih ada orang-orang lama. Dan masih dilindungi oleh orang-orang khusus? Saya belum tahu karena saya belum ada di Satgas. Oh iya, karena menurut saya ya, dalam perdagangan ilegal ini, menurut saya banyak dari sebetulnya harus yang bisa dicegah ya, dari imigrasi aja. Pembuatan paspor ini nggak boleh sembarangan orang, iya kan? Gimana lo lihat nih, lo bilang mau kemana, mau ke Malaysia, mau liburan, dilihat dulu dia penghasilannya seberapa orang. Kalau iya kan, masuk akal nggak liburan ke Malaysia? Sebenarnya modus iya kan? yang dimainkan sekarang itu ikut saudara. Iya, di kebun biasanya kan? Iya. Kerja ikut saudara, modus-modus kayak gitu. Iya. Jadi jalan bergerombol. Iya. Dan memang beberapa waktu kemarin ada pencekalan oleh Polda NTT, tetapi tetap ketika itu kembali, jalannya dirubah satu-satu lagi. Iya. Sekarang kan udah mulai lewat Kalimantan, ya kan? Bener kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini mesti di-concern juga, kan ada Satgas kan? Iya. Jadi benar-benar harus serius nih urusin beginian nih. Karena kasihan nanti kalau semakin banyak warga NTT yang akhirnya terjebak berangkat ke sana dengan iming-iming, gua akan makmur sana, tapi ternyata di sana tersiksa kan? Iya. Dan pulangnya nggak bisa pulang. Ya pulangnya ya pulangnya ya peti gitu kan? yang bawa gitu. Itu kasihan gitu. Kalau urusan saya dukung. Ya. Nah artinya sekarang Mas sedang berupaya untuk bisa kembali lagi berdinas kepolisian. Ya. Tadi Kapolda bilang bahwa dia akan sidang kembali ya? Ya. Dalam proses banding kan, sehingga dia akan membentuk majelis banding. Kita percaya sama Pak Kapolda. Makanya itu kita berharap semoga Pak Kapolda sendiri mendapat informasi yang benar terkait kasus ini, dan juga majelis yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap memori banding itu secara objektif. Sehingga tidak mengorbankan banyak orang. Kenapa tidak mengorbankan banyak orang? Karena ketika itu dilakukan secara tidak objektif, maka mafia ilegal ini berjalan bebas. Oke, dan artinya Polda NTT sudah berhasil membuktikan untuk menangani kasus Rudi Soik ini cepat nih kan? Cepat ya. Dulu pernah dipenjarain cepat. P21 cepat. Artinya kasus BBM ilegal ini harus cepat diselidiki, dan kalau sampai terbukti cepat langsung dihukum, langsung di P21. Langsung libat kejaksaan. Dan jangan cuman remahan-remahan doang ditangkap. Harus mafia sebenarnya. Akarnya itu harus. Aktor intelektualnya siapa? Ya kan? Nah, kita percayakan. Apalagi Pak Prabowo ini kan sama Gibran nih luar biasa tegasnya.
Kemarin kejaksaan aja udah kejagung, Ya. udah bisa menangkap si 3 hakim. Gue pengen ngomong kasar Surabaya tapi- itu nggak apa-apa. Ya, 3 oknum hakim itu ditangkap dan ada satu lagi bekas pejabat Mahkamah MA, Agung, ya. uang hampir 1 triliun. Benar. Artinya kan ibaratnya kasasi apapun kan di negara ini bisa dimainkan. Mainkan. Iya kan? Nah, Hukum tergantung uang gitu. kepolisian Republik Indonesia harus bisa meniru Kejagung. Oh ya. Bener nggak? Bisa. Bener kan? Ya, dalam tanda kutip kan? Dalam tanda kutip. Ya. Yang benernya. Yang benarnya. Nah, pertanyaannya Mas, kalau sampai nanti akhirnya Mas kembali lagi berdinas di kepolisian, tentunya Mas akan bertemu dengan orang-orang yang selama ini bersinggungan juga di institusi sama Mas. Apa yang akan Mas lakukan? Senyum saja tuh. Senyum saja. Ya, Senyum, senyum aja mau gimana lagi. Kan harus menikmati hidup dengan cara begitu saja tuh. Oh gitu ya? Ya. Nggak beban Ya udah. mental, makan hati nanti sana? Nah, saya biasa karena proses hidup kita itu kan melewati hal-hal seperti ini untuk apa? Menjadi bijak. Tapi andai kata misalnya ternyata Mas Rudi ini terbukti tidak bersalah dan ada kesalahan prosedural dalam pemutusan PTDH ini, artinya orang-orang yang terlibat di dalam PTDH ini juga bisa diproses nggak? Ya, kalau pandangan kita ini kan secara internal. Iya, iya. Secara internal sebenarnya kan kita tidak terlalu masuk ke dalam. Iya, iya. Tapi kita hanya punya harapan agar secara institusi menuju ke reformasi Iya, kepolisian iya. itu harus benar, Seobjektif mungkin. seobjektif mungkin ya. seobjektif. Artinya supaya menghindari yang konflik of interest tadi Yes, itu. of course. Jangan sampai kemudian polisi melindungi penjahat yang ada di dalam institusi. Ya, saya yakin di era Prabowo Gibran tidak ada seperti Ya, itu. itu harapan Ya. kita. Karena kan kalau sampai ada yang begitu, sikat. Ya. Ya kan? Apalagi ini mungkin yang kita harapkan ini, kami kan di wilayah perbatasan ya. Iya, iya, iya. Wilayah perbatasan. Di situ kan apa hilir mudiknya apa namanya permainan ilegal ini kan cukup banyak di sana. Iya. Semua orang tahu ini sudah terbuka sih. Dan ini menyangkut hajat Hajat hidup banyak hidup orang banyak ya. orang, khususnya nelayan-nelayan Iya, di nelayan, NTT kan. NTT. Oke, Mas, terakhir pertanyaan saya. Dalam orang yang pernah menyelidiki kasus BBM bersubsidi ilegal tadi, Mas yakin kalau memang ini adalah benar-benar mafia? Saya yakin. Jadi ada penjahatnya? Yakin. Artinya kalau memang benar diusut, Ya. bahwa ini memang harus dihukum, ya kan? Ya. Artinya memang bukti-bukti sudah cukup ya? Ya, dengan barcode aja. Kalau dengan kan dengan barcode aja udah jelas. Iya. Dengan barcode aja udah jelas. Jadi bagaimana seorang yang dia pengusaha di provinsi lain, dia memiliki barcode Iya. dengan kapasitas Tontonan, harian ya? tontonan bisa Iya. disedot satu hari itu tontonan, Iya. kan begitu. Kan itu saja sudah kita indikasi perbuatan melawan hukum itu semakin kuat. Oke, insya Allah Polda NTT akan menyelesaikan kasus ini secepatnya, secepat tadi Secepat mengurus kasus prosesnya, ya. prosesnya. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Salam hormat. Tapi kalau Mas Agus terbukti nanti juga ada salah, Ya, siap dihukum. apalagi kasus lawan saya nih. Siap. Ya, tapi kalau Mas benar-benar ngusut teman saya. Ya. Ya. Terima kasih Mas Ferdi juga. Terima kasih. Ya, sukses, salam hormat buat keluarga. Dan saya yakin setelah ini, apalagi setelah tadi ketemu di Komisi 3 DPR RI, tidak ada lagi intimidasi-intimidasi. Amin, amin. Ya, terima kasih. Kasih komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.